Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya dengan kebenaran firman Tuhan hidup kita dibangun, dan kita pun dibangun, dikuatkan, diteguhkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami naikkan segala puji syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Ibrani 3 ayat 13. Saya bacakan. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jemaat dikasih Tuhan, hati-hati ya, iblis terus berusaha berupaya dengan segala upayanya, dengan tipu dayanya untuk menjebak, untuk mempengaruhi, menguasai hidup seseorang. Sehingga pada akhirnya orang itu kembali lagi hidup dalam dosa. Inilah yang iblis rancangkan, yang harus kita sadari. Sebab ketika kita bertobat, kita meninggalkan dosa, ya, kita hidup dalam kebenaran. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa iblis tidak dengan mudah melepaskan kita. Tetapi dia akan berupaya bagaimana caranya supaya dia bisa, atau manusia itu bisa jatuh dosa lagi. Firman Tuhan katakan, nasihatilah seorang akan yang lain. Artinya saling menasihati. Jadi nasihat ini bisa berupa teguran, nasihat ini bisa berupa petunjuk, nasihat ini juga bisa berupa ya hal-hal yang tentunya akan bertujuan supaya kita ini kembali hidup dalam kebenaran. Jadi sekali lagi, bukan siapa yang menasihati, jangan lihat orangnya, tapi lihat apa pesannya. Ini yang penting. Tuhan bisa pakai ya, bahkan ya orang, bahkan anak kecil pun bisa dipakai Tuhan loh untuk memberikan nasihat bagi hidup kita. Terlebih juga tentunya orang tua kita, otoritas rohani kita, pendeta, hamba Tuhan, dan siapapun, semua juga bisa dipakai Tuhan. Tapi ayatnya berkata, nasihatilah seorang akan yang lain. Artinya saling menasihati. Ketika ada yang tidak benar, ayo saling. Artinya tidak ada yang resisten di sini. Tidak ada yang merasa paling benar. Tapi semua harus siap untuk menerima nasihat. Termasuk hamba Tuhan, termasuk pelayan Tuhan, ya pendeta sekalipun. Kalau memang ada yang tidak benar dan ada nasihat yang baik, ya kita dengan terbuka menerima itu. Ya, selama masih dapat dikatakan hari ini, artinya selama masih ada kesempatan. Ingat, hidup kita di dunia tidak untuk selamanya. Ya, tiba waktunya nanti nggak ada kata hari ini lagi ketika semua sudah berakhir. Artinya selama masih ada hari ini,
artinya masih ada kesempatan. Nasihati seorang akan yang lain. Supaya jangan ada yang tegar hatinya. Hati-hati nih. Tegar hatinya artinya apa? Nah, karena apa? Karena tipu daya dosa. Kadang orang nggak sadar dia sudah berbuat dosa. Hati-hati. Karena tidak ada yang menasihati, karena tidak ada yang menegur, sehingga dia kebablasan dan merasa baik-baik saja. Mungkin masih ke gereja, mungkin masih pelayanan, tapi hidupnya, ya dia sendiri jatuh bangun dalam dosa. Hati-hati. Ya, karena tipu daya, dosa ini bisa membuat orang bahkan tegar hatinya. Artinya apa? Tegar hatinya di sini artinya orang itu nggak mempan ditegur. Ya, ketika ditegur dia justru dia mencoba cari pembenaran diri, mencoba untuk bahkan kadang-kadang pakai ayat firman Tuhan untuk membenarkan diri. Ya, main comot ayat, yang penting supaya dia tidak terkesan salah. Cuma dikasih Tuhan, justru yang demikian inilah yang diinginkan iblis. Inginnya iblis apa? Kita akhirnya tegar hati, gak mempan akan teguran, gak mempan nasihat firman Tuhan. Dan akhirnya semakin jauh dari Tuhan, jatuh dalam dosa, dan iblis yang berkuasa atas hidupnya. Hati-hati. Karena itu, nasihati seorang akan yang lain, ya, supaya jangan ada yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ya, karena tipu daya dosa ini sangat mengerikan. Ya, semuanya kelihatan baik-baik saja, tetapi sesungguhnya sudah tidak baik-baik saja. Hati-hati, sadari. Dan ketika saudara menyadari akan hal itu, segera untuk kita harus mulai berbalik dari jalan yang salah. Saat menyadari, karena ada nasihat, karena ada teguran atas hidup kita, oh ya, aku udah salah. Merendahkan diri, bertobat, kembali kepada Tuhan untuk kita kembali lagi di jalan kebenaran. Jangan sampai kita kena tipu daya dosa. Jangan sampai tegar hati. Ya, setiap teguran, siapapun yang menyampaikan, sekali lagi lihat apa pesan teguran itu. Kalau teguran itu adalah kebenaran, itu adalah firman Tuhan, aminkan, terima. Tidak usah melihat, oh dia bukan hamba Tuhan, oh dia orang biasa. Sekalipun orang biasa. Karena ayat firman Tuhan berkata, nasihatilah seorang akan yang lain. Ya, setiap hari loh ya, setiap saat. Ya, tidak ada orang yang kebal ya dengan segala macam tipu daya ini. Tetapi kita harus selalu sadar bahwa kita bukan lagi bagian dari dosa. Jangan mau lagi dikuasai dosa. Jangan lagi kena tipu daya dosa. Tapi hiduplah dalam kebenaran. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih teguran firman-Mu pagi ini mengingatkan kami supaya kami menasihati seorang akan yang lain setiap hari selama masih ada kesempatan, supaya jangan ada yang tegar hati, supaya tidak ada yang keras hati, supaya tidak ada yang tidak bisa menerima teguran. Jangan sampai ada orang yang resisten dengan teguran, tetapi kami mau terbuka. Setiap teguran yang adalah firman Tuhan, biar itu mengubahkan hidup kami. Kami mau terbuka Tuhan. Ketika teguran diberikan, kami memiliki sikap kerendahan hati dan bukan dengan tegar hati meresponinya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu terbuka atas setiap teguran yang baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Nyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Dan jauhkan kami celaka mara bahaya. Damai sejahtera berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.